Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcastnya Medan Daily ya kan. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih yang sempat viral di media sosial gitu kan. Seorang ibu-ibu atau emak-emak dihantam atau dihanyutkan oleh gelombang ombak gitu kan. Tapi tetap menyelamatkan kameranya. Sudah bersama kita di spesial podcast Medan Daily Mbak Rina Bono gitu ya kan. Oke, boleh kita sapa dulu ya kan. Assalamualaikum Mbak Rina Bono. Waalaikumsalam. Dari Riau Pekanbaru, Kecamatan Teluk Beranti, Pulau Lawan, Pulau Muda. Wih, sedap. Gimana Mbak Rina, sehat? Alhamdulillah sehat. Untuk hari ini sehat. Yes. Boleh disapa dulu buat teman-teman kita di Medan, Mbak. Assalamualaikum semuanya teman di Medan, apa kabar? Sehat? Hari ini inilah namanya Mbak Rina Bono yang sempat viral di Kecamatan Teluk Beranti, Pulau Lawan, yang menantang ombak Bono yang disapu gelombang Bono. Inilah saya sebenarnya, Rina Bono. Wih, sedap ya kan. Kita boleh berbincang-bincang nih ya Mbak di Medan Daily ya. Boleh? Oke, kira Rina Bono gitu kan. Kenapa namanya Rina Bono gitu Mbak? Nama asli sebenarnya siapa? Nama aslinya Rina. Rina ya. Terus Bono itu apa Mbak? Iya, Bono itu ombak yang bergulung antara pasang dengan surut bertemu dia, jadi ombak. Oh gitu ya. Jadi Pantai Bono itu di mana Mbak letaknya Mbak? Pantai Bono itu timbulnya di sebelah Ilir. Masih ada berapa ratus kilo lah dari sini timbulnya. Kalau nyampe nya ke kami itu sekitar 4 jam lah nyampe ke sini dia. Pantai Bono ya. Dari Pemuda. Kira-kira Pantai Bono itu memang tempat wisata di tempatnya Mbak gitu? Iya, wisata Teluk Beranti. Dan itu ombak itu wisata Bono. Memang setiap hari seperti itu Mbak? Enggak, jadwalnya tertentu. Menurut waktunya pasang. Kalau pasangnya kecil, bononya tidak ada. Kalau pasangnya besar, bononya baru ada. Jadi memang dia nggak setiap hari ya. Kira-kira kapan tuh Mbak waktunya untuk pantai ombak Bono yang deras itu? Ini jadwalnya, kalau untuk saat ini jadwalnya ombak Bono tanggal bulan Desember ini, tanggal 19, 20, 21, 22, 23 sampai 24. Itu jadwal ombak Bononya. Tetapi pemuncaknya besarnya, yang gol besarnya itu pada tanggal 21, 22. Itu pemuncak ombak yang paling besar. Tanggal 21, tanggal 22 gitu Mbak ya? Ya, untuk bulan ini, Desember 2001. Oh, ini mungkin koneksi kita agak terganggu gitu, tapi tidak menyemangat untuk kita ngobrol-ngobrol ya Mbak ya? Iya, koneksi kita memang terganggu saat ini. Itu kan video Mbak itu kan viral tuh kan, sampai ditonton sampai keluar negeri mungkin gitu kan, digulung ombak gitu kan. Itu nggak takut tuh Mbak, nggak takut gitu? Kalau dijawab takut, aku rasa takut. Kalau dijawab nggak takut, nggak mungkin kita menantang. Iya, karena kan sampai digulung ombak gitu kan. Kami aja lihatnya sampai berani kali nih gitu ya kan. Iya, memang ya itu kan sudah direncana semua. Ya. Karena kalau tanpa rencana mungkin kita nggak berani, tapi itu udah rencana, jadwalnya tepat dengan waktunya. Makanya saya bilang itu di konten itu
harus mengejar waktu. Kalau tidak ada mengejar waktu, kita tetap habis. Oh, berarti memang udah diperkirakan lah ya Mbak ya? Iya, harus diperkirakan itu. Kalau nggak diperkirakan, sama kita bunuh diri. Karena kan di situ saya lihat rame itu ya, teman-teman pada ngeplok buat konten gitu ya. Itu memang komunitas atau bagaimana Mbak? Itu memang rata-ratanya kalau anak-anak muda itu bikin konten bono juga. Tapi di saat hari itu ada beberapa teman mengajak saya untuk berkonten. Ayo Bu Rina, katanya, kita bikin konten. Kontennya seperti apa? Aku bilang, kita menantang ombak bono, tapi kalau bononya dekat kita lari, katanya, ceritanya. Oh, ayo kita bikin. Kapan bikinnya? Kita tentukan jadwal ombaknya yang paling besar, pemuncaknya, biar tendangan gelombangnya itu nampak seolah-olah kita itu kayak mana gitu. Iya. Jadi teman-teman pun mau juga ceritanya. Jadi kami bikin seperti itu. Adalah teman itu sekitar 5 orang lah yang aktif itu cuma 3 orang, yang aktif cuma 3 orang saat itu. Saya dengan teman saya yang 2 itu. Tetapi kejadian itu saya tak menyangka bahwa saya itu terjatuh dibikin tendangan bono itu dari belakang. Yang saya selamatkan di situ, mengapa saya bilang itu kamera? Alhamdulillah masih ada kesempatan kamera saya masih tidak basah. Kenapa? Seperti itu. Kamera saya tidak anti air saat itu. Oh iya, itu bukan kamera GoPro ya Mbak ya? Kamera biasa ini. Tetapi karena saya bilang saya berani menyelamatkan kamera itu, posisi saya di atas darat ceritanya. Nggak mungkin ke laut kan gitu, di atas darat. Nah, jadi saya tuh terjadian dengan seperti itu gitu Pak. Oh ini kan Mbak, itu kan videonya kan viral, banyak yang ada yang bilang, ada yang menghujat juga, ada yang mendukung juga gitu kan. Ada yang bahkan, ini kok kayak gitu, kok demi konten mau berani menantang maut gitu kan. Itu kayak gimana Mbak tanggapannya Mbak? Kalau saya namanya netizen itu biasa aja. Karena pendapat pemikiran orang itu kan berbeda-beda. Kalau kita jawab pemikiran satu orang mungkin kita salah. Tapi kalau udah ramai itu hak masing-masing, nggak bisa kita cegah itu untuk berkata itu. Kalau bagi saya menerima aja. Mau baik mau buruk itu biasa saja. Itu kan udah hak orang, semua orang berkata. Tetapi kalau dia paham, saya ceritakan sama Bapak seperti ini. Namanya konten kan tentu kita pelajari semuanya. Tak mungkin kita mau menghancurkan diri kita sendiri kan gitu. Betul, benar. Berarti semua udah memang diprediksi lah ya gitu ya Mbak ya, tidak membahayakan diri gitu ya kan? Tidak membahayakan diri. Dan itu di situ konten itu tidak ada dilakukan oleh mak-mak, cuma aku aja yang ada melakukan seperti itu. Di Teluk Meranti ini tidak ada orang lain lagi selain aku sendiri yang berani seperti itu. Orang lain tidak berani. Hanya Mbak Rina Bono lah satu-satunya ya kan? Iya. Oke, itu kan setelah ini kan banyak diperbincangkan gitu kan. Saya dengar ada juga mendapat apresiasi dari pemerintah di tempat Mbak. Itu bagaimana ceritanya Mbak? Kalau berhasil pemerintah mungkin mengasih saya support itu supaya kayak mana promosikan bono itu dan bagaimana-gimananya itu aja untuk sementara. Berarti kayak ada dukungan dari pemerintah lah agar mempromosikan wisata gitu ya Mbak ya? Ada dukungan pemerintah. Kalau saat ini saya selamat, bagaimana untuk kedepannya lebih bagus lagi. Biar lebih memajukan wisata alam kami di Teluk Meranti, ombak bononya gitu Pak. Orang itu bangga Pak, bangga. Orang pertama di Riau, Pekanbaru, Teluk Meranti, Pulau Lawan, orang Pulau Muda, saya sendiri yang bisa melakukan seperti itu. Bukan saya sendiri, orang lain bisa melakukan, tapi tidak ada mencoba. Cuma saya bisa mencoba gitu. Iya. Terakhir nih Mbak pertanyaannya ya kan. Kan udah viral nih videonya gitu kan, jadi terkenal lah ya kan. Itu gimana reaksi teman-teman dekat atau keluarga gitu Mbak, di sekitaran Mbak lah ya kan?
Kalau reaksi teman dekat, keluarga itu bangga dia satu, karena belum ada yang pernah jebol televisi untuk mempromosi Bono ini secara spontan. Ini kan secara spontan, bukan direncana harus apa, tidak, ini secara spontan. Kalau teman dekat bangga katanya, aduh orang pertama yang bisa bikin viral di TikTok, di Instagram, di Facebook, orang perempuan pula lagi katanya kan gitu. Yang promosi katanya. Kalau kawan tuh bangga, kalau keluarga, kalau suami, anak-anak semuanya senang mendukung. Aktivitas saya itu nggak pernah orang itu untuk melarang. Kenapa? Setiap saya lakukan itu pasti ada yang saya lakukan untuk yang nggak mungkin saya membahayakan diri saya sendiri gitu. Kalau untuk saudara, untuk teman dekat, orang itu support, sangat support. Kalau saya sekarang ini bahagia kali karena saya tuh merasa, oh saya lah orangnya gitu. Oke, terima kasih Mbak Bono sudah mau hadir di dalam podcastnya Medan Daily gitu kan. Kira-kira ada yang mau disampaikan buat pesan-pesan Mbak Rina Bono nih untuk sahabat Medan Daily gitu. Oke, sekarang saya ada pesan. Saya ini orang Melayu juga, suami saya orang Batak juga, marganya Harahap. Harahap, sama lah, kita Harahap juga rupanya. Suami saya Harahap, saya dikasih marga. Saya kan orangnya asli orang Melayu. Iya. Aslinya orang Melayu. Saya dikasih marga Regar, Boru Regar. Busi Regar ya. Buru Regar, karena mamanya Buru Regar, saya dikasih marga Buru Regar. Iya. Saya sampaikan di sini ucap terima kasih pada yang mendukung saya, yang support saya dari Medan Daily sana, dan dari manapun saya terima kasih, karena tanpa dukungan masyarakat, tanpa dukungan dari luar, saya belum jadi apa-apa dan saya belum terkenal apa-apa lagi. Dan saya terima kasih juga dari media sosial untuk mendukung saya, kegiatan saya. Dan jangan lupa juga untuk mendukung Bapak yang telah mempertemukan saya antara Bapak dan saya. Amin. Terima kasih Mbak Rina Bono. Oke, itulah dia tadi perbincangan kita dengan Rina Bono yang viral di media sosial karena terombang-ambing dengan ombak yang besar gitu kan, tapi tetap menyelamatkan kameranya gitu. Oke, jangan lupa terus dukung Medan Daily dengan cara ikuti terus Medan Daily, support terus Medan Daily. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.